Dulu ada sebuah kisah. Ceritanya itu Syekh Arsyad Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari. Itu pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Syekh Arsyad ini waktu dulu belajar di Mekah. Zaman dulu nggak kayak sekarang. Dulu nggak pala pakai visa, nggak. Asal datang ya udah, nggak ada masalah. Nggak diperiksa kayak sekarang ini di imigrasi segala macam, nggak. Kabarnya begitulah. Wallahu a'lam persisnya gimana. Makanya ceritanya zaman dulu orang yang berangkat ibadah haji itu nggak langsung pulang. Uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Syurutul qasar ahada asyara. Syarat-syarat sah mengqasar salat. Itu ada 11 syaratnya. Jadi mengqasar itu artinya memendekkan salat yang 4 jadi 2 rakaat. Maka yang bisa diqasar itu zuhur, asar, isya. Yang segianya kita lakukan wajib 4, tapi dikasih Allah keringanan namanya rukhsah sehingga cukup 2 rakaat saja. Boleh. Tapi dengan syarat-syaratnya. Nanti akan kita bahas ini syarat-syaratnya. Ada 11. Yang pertama antakunas sholatu ruba'iyatan minal maktubat. Bahwa sholat yang boleh diqasar itu adalah sholat yang 4 rakaat dari sholat yang wajib. Sholat sunat nggak bisa diqasar. Yang bisa diqasar itu yang maktubat, sholat-sholat wajib. Pun tidak semua 5 waktu sholat itu boleh diqasar. Khusus yang rubaiyatan, yang 4 rakaat saja. Maka yang bisa diqasar wahya yaitu az-zuhur, sholat zuhur, wal asar, sholat asar, wal isya, sholat isya. Hanya ini yang bisa diqasar. Lain dari yang 3 ini, dari sholat wajib tak bisa diqasar. Yang kedua, qasdu maudhi'in muayyanin walau bil jihad. Dia bepergian keluar dari rumah menuju kepada tempat tertentu. Qasdu maudhi' muayyan, menuju kepada maudhi' tempat yang muayyan, yang sudah ditentukan dia. Mau kemana Pak? Mau ke mana misalnya? Ke Aceh. Ke Aceh. Berarti dia menuju kepada satu tempat yang sudah ditentukan dia, bahwa dia mau ke Aceh. Sehingga bisa diukur Medan Aceh itu sudah mencukupi syarat boleh mengqasar apa enggak? Karena syaratnya itu 2 marhalah. Udah ada 2 marhalah apa enggak? Itu 2 marhalah itu sekitar, kalau di kitab ini 82 km. Ada yang mengatakan 90. Kalau di kitab ini 82 km. Okelah kita bikinlah 82 km Aceh Medan Aceh. Ratusan kilo. Tergantung Acehnya mana ya. Kalau Banda misalnya, ratusan kilo. Berarti sudah bisa. Itu perlunya qasdu maudhi' muayyanin itu perlunya. Sehingga apakah dia bisa mengqasar apa enggak? Dia harus menuju ada tujuan. Dia keluar rumah itu mengqasad, menuju kepada tempat yang ditentukan dia.
supaya dia bisa ngukur apakah tempat yang dituju itu sudah mencukupi syarat jarak musafir yang boleh mengqashar apa tidak. Walau bil jihad, walaupun maudhi' muayyan itu arah. Kira-kira ke arah mana? Oh, sana arah ke Aceh. Nah, itu pun jadilah, tidak harus ditentukan dalam artian spesifik di sini gitu, enggak. Arah ke sana. Yang dia punya perkiraan arah itu yang mau ditujunya itu ya sudah mencukupi syarat boleh jarak mengqashar. Maka fala yaksurul haim, tidak boleh mengqashar. Berarti kalau nggak boleh, andai dilakukan ya nggak sah qasharnya. Kalau nggak sah qasharnya ya nggak sah sholatnya. Nggak sah sholatnya ya berarti sama dengan dia belum sholat. Kalau dia belum sholat ya berdosa. Nah itu, bukan begini, nggak sah qasharnya tapi sah sembahyangnya. Enggak. Kalau qasharnya nggak sah berarti sembahyang nggak sah. Sembahyang nggak sah sama kayak nggak sholat. Ya berdosa. Nah, fala yaksur, tidak boleh mengqashar al-haim, orang yang bingung. Bingung kayak mana? Alladzi la ya'rifu maqsidahu, yang dia tidak tahu tempat yang ditujunya itu mana. Mau kemana Pak? Nggak tahu lah. Kemana enak kaki melangkah aja lah. Kemana enak hati kesana lah. Jadi belum tahu, belum. Tengok nanti aja lah. Tapi dia jalan terus. Masuk zuhur singgah masjid. Sementara dia belum tahu kemana tujuan dia. Qashar aja lah sholatnya biar cepat 2 rakaat. Nggak boleh. Kenapa? Iya kalau sampai 2 marhalah. Kalau tiba-tiba nggak sampai, sehubungan karena dia nggak tahu kemana yang mau ditujunya. Nah, makanya kalau dia nggak tahu, haim, bingung kemana dia mau pergi ini. Udahlah, aku ini pergi dari rumah nih untuk nenang-nenangkan hati aja ini. Yang penting pokoknya aku keluar rumah. Suntuk aku di rumah. Stres aku. Ya, mau kemana? Nggak tahulah. Pokoknya keluar rumah. Tiba waktu zuhur masuk, sholat. Qashar aja lah. Macam mana dia mau mengqashar sementara kemana dia mau pergi pun dia tak tahu. Sehingga tak bisa diukurnya jarak yang ditempuhnya itu sudah mencukupi syarat apa tidak. Maka dia nggak boleh yang haim, yang bingung, yang nggak tahu dia kemana tujuan yang dimaksudnya, itu nggak sah mengqashar. Jadi syaratnya harus dia menuju mengqashar maudhi' tempat yang muayyan, yang tertentu. Mau kemana Pak? Ke Aceh. Oh Aceh. Zuhur sehingga masjid sholat. Boleh mengqashar? Boleh. Kenapa? Karena dia menuju ke tempat yang sudah ditentukan. Yang ketiga, ini gini misalnya, suaminya tahu kemana, tujuannya tahu, tapi dia mau bikin kejutan gitu buat istri. Apa namanya kejutan? Surprise. Mu'alim cakap-cakap kayak gitu nggak fasih lidahnya. Jangan bilangnya surprise gitu. Surprise. Lidahnya celat, nggak fasih. Oke lah, bikin kejutan. Istrinya. Terus istrinya kan ulang tahun. Yuk, mau ngasih hadiah ulang tahun. Kemana Bang? Udah tenang aja. Tanya. Pokoknya enjoy lah kita. Jalan. Mau kemana sebetulnya Bang? Kalau aku bilang nggak kejutan lah. Nggak usah aku bilang. Pokoknya nanti enaklah tempatnya kita ke sana. Jalan juga. Sampai di Perbaungan.
Waktu sholat tiba zuhur. Sholat kita dulu ya. Oke. Nah, suaminya menjamak mengqashar. Karena dia tahu sebetulnya mau dibawa ke perapat. Suaminya tahu. Tapi dia nggak bilang sama istrinya. Nah, istrinya kemana lah ini? Boleh dia menjamak mengqashar? Nggak boleh. Kenapa? Karena dia nggak tahu kemana tujuan yang mau dituju oleh suaminya. Dia kan tergantung suaminya. Nah, maka ketika itu dia tidak boleh mengqashar. Suaminya boleh, karena suaminya tahu maudhi' muayyannya itu dia tahu. Istri nggak tahu, maka istri tak boleh. Udah sampailah ke perapat. Alah ya Allah bang. Kenapa? Mau dibilang lah aku tadi kan bisa menjamak mengqashar aku. Oh jadi kau nggak menjamak mengqashar? Macam mana aku menjamak mengqashar? Kemana tujuannya pun nggak jelas. Asal ditanya, abang bilang nggak usah tanya-tanya, nanti nggak kejutan. Jadi tadi apa? Ya 4 rakaat aku zuhur. Jadi asarnya ya belum. Ya udahlah main asar lah. Nah suaminya udah, istrinya belum. Nah, itulah contohnya misalnya. Yang ketiga, ayakuna safaruhu mubahan, bahwa adalah perjalanan dia menuju ke tempat yang tertentu itu mubah, perjalanan yang mubah, yang boleh. Makanya safar ini ada safar yang mubah, ada safar perjalanan yang boleh, artinya nggak dapat pahala dia mengadakan perjalanan itu, tapi juga nggak dapat dosa. Itu mubah. Ada perjalanan itu sunat. Nah, sunat berarti kalau dia membuat satu perjalanan yang sunat ini dapat pahala. Contohnya kayak lebaran yang lalu, kemana? Pulang kampung. Ngapain? Ya silaturahim lah. Udah 2 tahun nggak pulang kampung. Pulang kampung lah. Rio ada kampungnya lagi. Pulang kampung. Malam tak ada lagi kampungnya Rio. Mau pulang kampung bingung. Takutnya pulang kampung tak balik-balik lagi. Pulang kampung kalam barzah. Dah. Ngapain? Iya, namanya lebaran, silaturahim. Masih ada lagi famili di sana banyak. Soalnya nenek udah nggak ada. Jadi kalau nenek nggak ada, awak tak ke sana, takutnya putus nanti. Nggak jumpa-jumpa sama sepupu-sepupu. Nanti putus. Silaturahimnya nggak nyambung. Jadi udahlah, nggak apa-apalah. Timbang orang tuh yang kemari repot kan, orang kampung ke Medan kan repot. Ya orang Medan ke kampung biasanya kan itu baru namanya pulang kampung. Kalau orang tuh kemari nggak pulang kampung. Kalau awak ke sana pulang kampung, ngeri ya. Nah, enak juga yang pulang punya kampung. Belum dijual sama atuk kakek kampungnya kan. Kalau ada dijual tak punya kampung lagi. Nah, silaturahim. Apa hukumnya? Sunat. Berarti kita pulang kampung tuh, safar kita itu berpahala. Hari ini berpahala. Walaupun pikirnya gratis, pulangnya bayar. Insya Allah pulang bayar tuh jadi ibadah. Dah. Ada safarnya itu malah wajib. Wajib. Apa contoh? Berangkat ibadah haji. Karena Mekah itu bukan Bandar Kelipah. Kalau Bandar Kelipah nggak perlu kita musafir kan. Mekah itu ya sanalah tanah suci kan. Ya kita harus berangkat mengadakan perjalanan ke sana. Kalau dulu jamaah haji kabarnya 4 bulan. 4 atau 3 bulan gitulah, dengar-dengar kabar lah. Kenapa? Kapal laut. Dulu belum ada pesawat terbang. Makanya kalau dulu katanya berangkat haji itu udah nangis-nangisan, seolah-olah macam udahlah siap-siaplah kalaupun nggak pulang gitu. Umpama betul 4 bulan lah, oh lama itu. Naik kapal laut. Nah sekarang 40 hari. Nah perjalanannya itu sekitar 8 jam.
dari Bandara Kuala Namu menuju ke Mekah. Pesawatnya sekitar 8 jam. Kalaupun lebih ya 8 jam setengah, paling 9 jam itulah. Umumnya 8 jam kurang lebih. Nah, lebih cepat. Makanya kita sekarang ibadah haji cukup 40 hari aja. 40 hari pun bukan hajinya, itu udah pelaksanaan rangkaian-rangkaian kita bisa ibadah di Masjidil Haram, kita bisa ibadah di Masjidil Nabawi, bisa ibadah bahkan bisa 8 hari dikasih jatah supaya dapat 40 waktu kita sholat di Masjidil Nabawi. Ya 40 hari pun udah cukup puas dah itu. Ya. Nah, berangkat ke sana itu apa hukumnya? Mala yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib nggak akan bisa sempurna atau terlaksana kecuali dengan dia, maka dia untuk menyempurnakan, untuk bisa terlaksana yang wajib jadi wajib. Ibadah haji wajib, nggak bisa kita lakukan haji itu kecuali kita berangkat musafir ke sana. Maka berangkat musafir kita ke sana itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah 'alan nas wajib atas manusia hajjul bait, melaksanakan haji ke Baitullah. Siapa itu man istata'a ilaihi sabila? Siapa saja yang sanggup, yang mampu berangkat ke sana. Jadi siapa-siapa yang mampu berangkat wajib. Soal berangkatnya pakai apa ya tergantung. Mungkin kalau yang dekat naik bus saja bisa. Kalau orang dulu ya naik onta, naik kuda. Nah, itulah kendaraan zaman dulu kan. Nggak mesti harus pakai pesawat. Kalau umpama bisa pakai ilmu ngilang boleh. Dibaca mantra cup sampai ke sana. Kalau wali-wali nggak pakai mantra, memang izin Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba cup sampai ke sana. Biasa itu wali-wali Allah tuh bumi seperti tikar. Tikar itu kalau kita langkahi kan banyak langkah. Coba tikarnya digulung, satu gulungan 10 meter sekali langkah, udah terlangkahi semua. Jadi bumi ini kayak tikar itu. Makanya wali-wali tinggal berapa langkah tentu sampai ke sana. Ya ini kuasa Allah. Bukan ilmu sihir, bukan. Nah, kalau ilmu sihir itu ada mantra-mantranya. Nah, kalau ini nggak ada mantra. Ya dengan izin Allah aja. Nah, wali-wali biasa. Dulu ada sebuah kisah. Ceritanya itu Syekh Arsyad Al-Banjari, Muhammad Arsyad Al-Banjari, itu pengarang kitab Sabilul Muhtadin. Nah, Syekh Arsyad ini waktu dulu belajar di Mekah. Zaman dulu nggak kayak sekarang. Dulu nggak pala pakai pisah, enggak. Asal datang ya udah, nggak ada masalah. Nggak diperiksa kayak sekarang ini di imigrasi segala macam, enggak. Kabarnya begitulah, wallahu alam persisnya gimana. Makanya ceritanya zaman dulu orang yang berangkat ibadah haji itu enggak langsung pulang. Sebagian ngapain? Ngaji di Mekah. Ngaji dulu enggak harus ke university. Enggak, halakoh tempat majelis-majelis taklim itu di Mekah, di Masjidil Haram itu bertabur. Tinggal kita milih, mau ngaji tafsir ada, ngaji fikih ada, ngaji apa aja ada. Dulu Mekah namanya Kerajaan Hijaz. Kalau sekarang kan Saud Arabia. Karena diambil alih waktu itu.
apa di istilahnya ya pemberontakan lah, kita bilang berontak atau apalah namanya, ditumbangkan kekuasaan lantas masuk kekuasaan baru. Sembari ada yang menyebarkan pemahaman adalah Wahabi seiring itu. Nah, yang satu punya kepentingan untuk menguasai, yang satu punya kepentingan untuk menyebarkan paham. Maka sampai sekarang ya begitu. Dulu lebih parah lagi dari sekarang. Nah, sebelum itu bebas, nggak seperti itu ya. Jadi mazhab berkembang di sana semualah. Ya kita bebas ngaji itu bisa enak. Ulama-ulama kita yang tinggal di sana ngajar juga banyak. Syekh Nawawi Al-Bantani, orang Banten, orang Jawa. Syekh Khotib Minangkabau, orang Minang. Banyak lagi. Syekh Yasin Al-Padani, orang Padang. Syekh Yasin. Ini ulama-ulama besar yang sudah menetap di Mekah dan jadi guru-guru besar. Bahkan orang-orang Arab sendiri, ulama-ulamanya pun ikut ngaji. Jadi orang Indonesia belajar ke sana, ya ada yang belajar ke ulama-ulama orang Arab, ada yang belajar ke ulama-ulama yang asal Indonesia. Dulu kata Indonesia belum dikenal. Orang Arab tuh membilang Indonesia tuh Jawi. Jawi. Makanya kitab yang tuh Melayu tapi tulisan Arab disebut kitab apa? Kitab Jawi. Kitab Jawi. Orang Indonesia kan belum, nama Indonesia itu belum. Indonesia masih di posisi dijajah oleh Belanda. Jadi termasuk salah satu Syekh Arsyad Al-Banjari belajar di Mekah. Dan dia sering jumpa sama seorang bapak tua yang dari raut wajahnya mirip kayak orang Banjar. Kita kalau di negara orang lain, forum muka, bentuk badan itu nampak beda tuh. Orang Indonesia sama bukan Indonesia nampak beda. Jadi diperhatikan, kayaknya bapak ini orang Banjar ini. Sering jumpanya cuman Jumat aja, kalau nggak Jumat nggak jumpa. Itu pula sholat Jumat aja, mesti udah hari selain Jumat nggak pernah jumpa. Jadi waktu jumpa dibilang Syekh Arsyad lah, waktu itu masih santri lah istilahnya kan. Pak, bapak orang Banjar? Iya, saya juga orang Banjar. Oh, hanya dialog lah, udah akrab gitu. Kapan bapak datang? Tadi pagi. Bila bapak pulang? Insya Allah selepas Jumat. Datang pagi, pulang habis Jumat. Apa iya? Ya, Syekh Arsyad ini kan namanya seorang pelajar, tentu otaknya encer gitu, jenius ya. Betul enggaknya cobalah tes dulu gitu. Di Banjar lagi musim apa Pak? Musim durian. Oh, rindu juga lawak sama durian Banjar. Udah lama saya belum pulang ke tanah air. Kepingin juga saya, kalau boleh lah Bapak berkenan membawakan durian nanti Jumat yang akan datang, seperti kata Bapak,
pergi pagi pulang selepas Jumat. Bolehlah kiranya Bapak membawakan. Insya Allah saya bawakan, insya Allah. Jumat depannya dibawanya durian. Masih, kalau durian ini baru jatuh itu kan tangkainya kan masih apa ya, masih segar, enggak layu, masih segar Pak. Berarti betul nih, betul Bapak. Wah nih, enggak orang biasa ini wali nih. Sehingga seringlah mereka sering jumpa. Sampai satu ketika Syekh Arsyad Al-Banjari mau pindah belajar di tempat yang lain, sehingga dia pamitan, umpama nanti Bapak kemari nggak jumpa saya, itu artinya saya belajar di tempat yang lain, saya nggak Jumat di sini Masjidil Haram gitu. Oh iya ya, kata Bapak tua tuh, kalau nanti sudah selesai studinya, belajarnya, ngajinya, umpama baliklah nanti di Kerajaan Banjar, bolehlah silaturahim datang ke rumah saya. Rumah saya itu di daerah ini dikasih tahu. Nama saya ini. Iyalah, insyaallah Pak, nanti kalau udah selesai saya balik ke Kerajaan Banjar, saya akan usahakan mencari tempat tinggal Bapak untuk jumpa kembali dengan Bapak. Terputuslah ini berapa tahun kan, dan jumpa. Akhirnya selesailah belajar, pulanglah Syekh Arsyad di Kerajaan Banjar. Nah, dia orang alim, oleh Kerajaan Banjar diminta untuk jadi mufti kerajaan. Segala urusan-urusan agama harus minta fatwa dari Syekh Arsyad baru bisa dilaksanakan. Jadi nggak sembarangan. Nah, kalau kita sekarang kan sembarangan. Ustadz guru tahsin yang nggak pala kali paham fikih, dia udah memfatwa gini apa hukumnya Ustadz? Oh itu kayak gini, pala dia tahsinnya ngajar baca Quran, nggak pala mahir fikih, tapi dia memfatwakan hukum padahal bukan bidang dia. Kalau dulu nggak bisa, harus lewat fatwa Syekh Arsyad, karena dia mufti kerajaan yang wajib dipatuhi. Kemudian satu ketika teringat dia sama bapak, datanglah aku sesuai dengan janji kan, cari. Akhirnya jumpa, tapi sebelum sampai ke rumah bapak tuh bilang sama istrinya, aku lelah, mau istirahat. Jangan aku dibangunkan dari tidurku kecuali jika yang datang namanya Arsyad, orangnya seperti ini. Oh iyalah, ibu tidur. Ya udah, nggak dibangun-bangunin. Begitu datanglah Syekh Arsyad ke rumah itu, ditanya siapa orangnya, namanya persis macam kata suaminya. Ditengok raut wajahnya mirip seperti yang kata suaminya, dibangunin. Begitu dibangunkan, ternyata dia sudah meninggal dunia. Itulah wali itu kan, tahu dia siapa yang mau datang itu tahu. Kalau awak tahu, karena udah ditelepon dulu. Jawab, mau datang nih jam berapa? Jam 2. Oke, tunggu ya. Iya, tahu lah Wak, dan telepon nih. Dah. Tapi tak bisa juga awak telepon Allah Subhanahu wa taala. Macam yang 4 hari kalau nggak salah ya. Berapa hari itu sebelum hari raya? Udah sembahyang raya dia? 5 hari. Begitu tanya, kenapa Pak udah sembahyang? Udah ku telepon Allah Ta'ala, hari ini kata Allah Ta'ala hari raya kata. Astagfirullahaladzim. Ta'ala jawab punya ilmu kayak gitu. Nggak ada itu. Nah, jadi karena meninggal, ya udahlah diumumkan kayak kita, dialu-alukan lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikasih tahulah, dikhabar-khabarkan kan sunat.
Kalau ada yang meninggal itu dikhobar-khobarkan berita meninggalnya supaya banyak orang datang mendoakan dan mensolatkannya. Ternyata orang kampung nggak ada yang datang, sepi rumah. Kalaupun ada ya sekitar mungkin jiran-jiran dekatnya ada. Heran, Syekh Arsyad, ya sesoleh wali seperti bapak nih, kenapa orang kampung tak mau datang? Ditanyalah, kenapa kok sedikit yang datang? Kenapa orang kampung tak datang? Padahal sudah diberitakan. Jawab orang begini Pak, bapak nih orang Pasik, peraturan di kampung nih tak tertulis, kalau dia Pasik orang malas datang, sekedar lepas-lepas fardu kifayah aja lah yang dekat-dekat tuh, namun banyak datang jangan diharap. Tuh peraturan tak tertulis gitu, yang tak sembayang, yang maksiat aja kerjanya, itu Pasik tuh, nggak pala banyak datang, sedikit. Ada bagusnya juga ya. Bagusnya di mana? Aduh, berhenti aku main judi lah. Nanti kalau mati aku, takutnya sedikit yang datang, nggak banyak yang doain aku. Tapi jangan sampai tak datang semua, berdosa semua. Jadi ada yang datang, tapi sedikit. Jadi kenapa? Oh, bapak ini orang Pasik. Di mana kepasikan bapak nih? Selama dia tinggal di sini, nggak pernah kami tengok dia sembahyang Jumat. Orang nggak Jumat, kan Pasik. 3 kali aja berturut-turut tak Jumat, udah sama kayak sifat orang munafik. Apalagi bertahun-tahun bapaknya nggak sembahyang Jumat. Oh, itu masalahnya. Lalu kata Syekh Arsyad Al-Banjari, aku ini seorang mufti kerajaan, namaku Arsyad. Aku jadi saksi. Ya, yang jadi saksi itu mufti kerajaan, ulama besar. Segan orang itu. Bapak ini bukan tidak Jumat. Sepanjang aku waktu belajar di Mekah dulu, aku selalu berjumpa sama bapak nih. Bapak nih Jumatnya di Mekah, Masjidil Haram. Ini waliullah yang disembunyikan kewaliannya. Hanya orang tertentu yang tahu, seperti aku. Itu pun karena aku di Mekah. Maka orang kampung nggak ada yang tahu kalau dia berangkat ke sana. Dan dia nggak pernah cerita. Dia siap dikucilkan orang, dia siap dibenci orang, dia siap kita bilanglah direndahkan orang, dihina orang karena dia nggak dianggap tak main Jumat. Dan dia nggak pernah bilang, kalian pikir aku nggak Jumat? Tahu kau di mana aku Jumat? Aku di Mekah, Masjid Haram aku. Kau pikir nggak Jumat aku? Kalau kita mungkin umpama begitu, kita bilang itu pahlawan kan, dihina-hina kan. Tapi kalau syekh itu apa bapak tua tuh enggak, dia aja dia terima dia. Itulah merahasiakan kewaliannya. Ada saatnya nanti orang lain yang menceritakan kewaliannya dengan izin Allah. Ya itulah, orang lain itu didesain Allah, bukan orang kayak kita. Kalau kayak kita, kata orang kan. Karena kita kan nggak dipercaya orang, belum lah. Dipercaya orang tapi untuk hal-hal tertentu. Kalau sampai menceritakan si Polan itu sembahyang Jumatnya di Masjidil Haram, sok teong. Untuk menceritakan itu kita belum bisa diterima orang, belum bisa. Berita kita itu belum bisa diterima orang, karena hal yang mau kita ceritakan itu hal yang amrul khariqatul lil adat. Tapi kalau yang kita ceritakan hal-hal biasa, itu mungkin orang percaya sama kita. Baik. Ini didesain Allah, yang menceritakan itu ulama besar, orang alim, bahkan diangkat jadi mufti kerajaan. Nah, dia bersaksi, bapak ini bukan tidak Jumat, tapi Jumatnya di Masjid Allah. Barulah terbelanga orang kan. Oh, selama ini kita sudah salah paham. Makanya kita nggak boleh menghina orang, nggak boleh menghina orang karena kita nggak tahu
Boleh jadi yang kita hina itu satu orang wali dari wali-walinya Allah. Jangan kita menghina orang karena penampilan lahirnya. Siapa tahu wali itu memang menyembunyikan kewaliannya. Oke. Tapi kalau ukuran kita zaman sekarang, orang ngaku-ngaku, bapak itu kan nggak ngaku ya, orang lain yang bilang kan, bapak itu nggak, atas dia ngaku-ngaku, bapak ini nggak Jumat, tahu kalian aku, Jumat aku dia mesti haram apa, ada nggak ada betul itu. Jadi kalau zaman sekarang nggak pernah keluar Jumat, hari Jumat tuh di rumah aja, itu memang nggak Jumat tuh, mungkin tidur dia, bukan di Mekah Jumatnya. Agak kita sanksikan kalau dia ngaku-ngaku ke Mekah, atau mungkin muridnya menganggap gurunya ada syekhun kabir, sudah waliyun min auliya Allah. Wow. Kau ngaji sama bapak itu? Iya. Bapak itu nggak pernah Jumat. Wong Pasik kau ngaji sama dia, aneh aja kok. Guru kami itu nggak kayak ustadz biasa ya, nggak kelasnya itu Ustadz Supriyadi itu ya. Ustadz Supriyadi itu kan masih ngaji kulit. Kalau ustadz kami udah sampai ke hakikat, ma'rifah, udah wusul ilallah, udah wali guru kami. Sholat Jumatnya di Mekah. Ya susah juga nerimanya. Kalau memang dia sekelas Habib Umar bin Hafiz, ya kita masih bisa lah percaya. Tapi kok memang ngambil wuduknya aja pun, rukun wuduknya masih salah, sikunya pun nggak kena, tiba-tiba ngaku wali. Jadi mana jalan wali? Yang syariatnya saja pun nggak selesai, gimana ke dalamnya? Nggak bisa. Kita nggak harus percaya seperti itu. Baik. Nah, jadi kok bisa ya wali itu? Ya bisa, Allah yang mau, bukan dia yang mau. Kalau kita yang mau nggak bisa. Tapi kalau Allah yang mau bisa. Ada nggak wali orang biasa kayak kita, tapi dengan izin Allah bisa juga sampai ke Mekah? Pernah kita baca satu buku itu menceritakan tentang seorang santri yang mondok di sebuah pesantren. Sehubungan karena ini santri nggak dapat kiriman orang tua karena orang tuanya miskin di kampung, ya mondok masih tetap dibolehin sama kiai, makan segala macam fasilitas dia di pondok ditanggung kiai. Cuman ya dia tahu diri, namanya juga ditanggung kiai, ya dia khidmat lama kiai. Khidmat itu ya berbaktilah sama kiai, apa yang bisa dibantu-bantu di rumah kiai dia bantu-bantu sembari dia mondok gitu. Kalau di Jawa kiai-kiai tanahnya lebar-lebar, sebagian yang di kampung lah, ada kadang dia nanam kebun kopi, nanam padi, nanam segala macam. Dulu pernah kita mondok di sebuah pondok pesantren, kalau kiainya bilang ayo kebun katanya, rame-rame lah kami kebun. Saking ramenya nggak tahu teman megang apa. Awalnya orang Medan nggak pernah nanam kan, mau ngerjain apa, ya udahlah pegang aja lah cangkol pun, cangkol jangan tidak. Tapi disuruh berangkat, berangkat, khidmat lah sama kiai. Wah, siap nanam, ngoret segala macam. Siang balik pulang ke rumah kiai, itu udah dimasakin. Wah, orang kiai beras nggak beli, tinggal panen kan. Wah, masakin, makan bareng tuh di rumah kiai orang. Biasa begitu, tapi sekali-sekali yang kayak gitu, nggak tiap hari jawab. Kayak sekali.
Nah ini tiap hari karena dia nggak dapat biaya, jadi khidmat sama kiai. Nah kebiasaan di pondok itu kalau Jumat nggak ngaji seperti biasa, cuma ngaji Fadhailul A'mal. Pagi habis subuh Jumat tuh Fadhailul Amal, bahas kaji yang ringan-ringan lah, nggak berpikir-pikir. Salah satu yang dibahas itu fadilah membaca bismillah. Jadi dalam kitab itu dijelaskan siapa yang melazimkan membaca bismillah, maka Allah akan mudahkan ia atas segala urusannya, baik dunia maupun akhirat. Sejak dia mendengar itu, ini bersih. Si santri tadi hatinya bersih. Jadi begitu dia dengar, yakin dia dengan yang didengarnya, diamalkan. Setiap hal bismillah itu nggak pernah berhenti dia bismillah, bismillah. Sambil kerja ya bismillah, bismillah. Sampai akhirnya para santri yang lain itu agak cemooh dia lah, sampai dapat gelar ya. Santri yang mana? Santri yang gila bismillah itulah. Saking rajinnya baca bismillah dibilang orang gila bismillah. Jadi dia nggak sakit hati. Sampai pada suatu ketika gurunya kiai berangkat haji. Itulah tadi 4 bulan tadi kan naik kapal laut. Dalam hati dia kepinginnya aku berangkat haji, tapi gimana caranya? Ya Allah, berdoa dia malam itu, sholat tahajud, berdoa dia supaya dikasih Allah kemudahan untuk bisa berangkat haji. Nggak tahu caranya gimana gitu. Nah ongkosnya kan mahal itu. Dengan izin Allah Ta'ala tiba-tiba didatangi oleh satu sosok makhluk yang namanya jin. Atas perintah Allah, jin tadi diperintahkan untuk membawa anak santri tadi ke Mekah. Jin itu datang, dia ngomong, aku jin yang diperintahkan Allah untuk membawa engkau ke Mekah. Naiklah kau ke pundakku, tapi syarat jangan kau buka matamu kecuali setelah aku suruh. Baiklah. Karena katanya atas izin Allah Ta'ala, ya dia pun bersih hatinya, nggak ada nyangka macam-macam. Dan dia pun nggak pernah bersahabat sama jin. Kalau sahabat kan nanti kalau perlu-perlu tinggal manggil jin, jun gitu kan, datanglah. Orang dia nggak pernah, nggak kenal, nggak apa, nggak miara, nggak apa, nggak masang sajin, nggak masang apa. Dengan izin Allah datang aja untuk membawa dia, ya udah dia pun manut, dibawa jin lah ya. Ya jin itu kan kecepatannya bisa melebihi pesawat itu. Pergi malam tuh menjelang subuh sampailah di Mekah. Dia pun turun, ya udah jinnya ngilang, udah. Dia pun sholat ibadah, melaksanakan haji dia. Nah giliran mau pulang kan bingung. Kalau kenal sama jin itu kan dipanggil, jin baliklah, aku mau pulang, anter lagi. Orang dia nggak kenal, manggilnya gimana juga nggak tahu. Bingung ya, ya Allah kayak mana aku mau pulang. Akhirnya udahlah, tinggallah di Mekah sambil nanti-nantilah dengan izin Allah cemana caranya pulang nggak tahu dia. Sampai suatu ketika dia berkenalan dengan seseorang yang asalnya dari Jawa juga. Berkenalanlah, akrab. Sampai suatu ketika suruh main silaturahim ke rumahnya. Ya udah dia pun manut masuk ke rumah. Yang punya rumah tiba-tiba nggak nampak, tiba-tiba mati lampu, gelap. Kayak mana dipanggil yang punya rumah, nggak juga muncul. Ada cahaya di atas, ada tangga, naiklah dia ke situ. Namanya di bawah gelap kan, di rumah itu gelap, ada cahaya di atas, ya naiklah. Begitu naik keluar kuburan. Ditengok nisannya, nama si laki-laki kawannya itu. Cemana lah itu, pulang kok dari Mekah ke Jawa lewat kuburan. Mana itu? Enggak tahu lah kita, itu desain Allah Ta'ala. Apakah santri tadi waliullah? Wallahu a'lam.
Nah, bisa. Tapi Jawar nggak usah ngarep-ngarep kayak gitu Jawar. Nggak usah. Iya pun kan semata-mata Allah aja. Baik. Nah, dia kayaknya musafirnya bawa jin ya, dibawa jin. Dan terserahlah mau cara musafir gimana, kendaraannya apa, yang pasti bagi orang yang sudah wajib melaksanakan ibadah haji, wajib haji, ya tentu perjalanan untuk ke sana jadi wajib. Maka saparnya sapar wajib. Nah, yang boleh menjama, yang boleh mengqashar itu khusus untuk safar yang mubah. Kalau safar yang mubah intinya laisa maksiatan, yang bukan musafir maksiat, bukan musafir dosa. Nah, intinya itu. Serendah-rendah yang bukan maksiat itu mubah, bisa sunat, bisa wajib. Nah, orang yang mengadakan perjalanan yang boleh, apalagi yang sunat, apalagi yang wajib, maka dibolehkan dia dikasih rukhsah keringanan, boleh mengqashar. Jadi yang mengqashar itu kalau perjalanannya mubah, apalagi perjalanan sunat kayak silaturahim, apalagi perjalanan wajib kayak haji, ya itu sudahlah boleh kali pun, intinya jangan maksiat. Maka kalau musafirnya maksiat, nggak boleh menjamak mengqashar, nggak boleh, nggak sah itu. Apa misalnya musafir maksiat, kebetulan dia usaha pengangkutan, ada mobil pickup, selalu dipajang ke situ. Apa namanya? Pajangannya apa itu? Mencari sewa. Gitu. Nah, ada seorang datang jumpai dia, Pak, bisa Bapak ke sini? Cukup jauh memang, ngangkat barang Pak. Barang apa yang mau diangkat? Ya salah, barang-barang lah Pak. Ya barang itu kan ada namanya. Ya barang itulah namanya. Masa Bapak nggak paham sih? Oh Pak. Iya. Berat tuh risikonya. Ya besar Pak. Biayanya saya kasih sama Bapak. Pikir. Udah hampir 1 bulan nggak ada yang jasa angkutannya, nggak ada yang nawarin. Ini tiba-tiba ada nawarin narkoba pula. Diterima gimana? Nggak diterima kayak mana gitu kan. Kalah imannya. Adalah terima aja lah, terima anak kau nggak makan gitu. Terimanya. Dan jemputlah ke sana. Cukup jauh lah. Udah 150-an ke atas. Dari jarak sudah boleh jamaah qashar. Tapi perjalanan dia karena menjemput barang haram, ya ini perjalanan haram. Nah, pas waktu sholat singgah masjid, bayang deh, boleh dia menjamak mengqashar? Tidak boleh. Kenapa begitu? Karena menjamak mengqashar itu rukhsah, itu keringanan dari Allah. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Rukhsah tidak diberlakukan atas perbuatan maksiat. Karena safarnya maksiat, maka rukhsah nggak berlaku. Umpama dia jamak qashar nggak sah. Sayang. Karena maksiat. Fala yadurru idza kana safaru makruhan, maka tidak memberi mudarat, maksudnya tidak menghalangi untuk bolehnya mengqashar sembahyang apabila adalah perjalanan itu perjalanan yang makruh. Kenapa? Li'annahu la isma fih, karena perjalanan makruh tidak ada dosa padanya walaupun kurang baik, namanya makruh. Apa contoh? Perjalanan makruh, pergi dia keluar kota
untuk berdagang. Yang didagangkan itu kain khususon ya, khusus kain kapan untuk orang mati. Itu dagangan kain kapan. Orang dagang kain kapan itu cuman berharap-harap ya supaya laku dagangannya. Tentu kan dia berharap-harap ada yang mati. Kalau nggak ada yang mati nggak laku-laku lah kan. Untuk apa beli kapan kalau belum dibutuhkan kan? Jadi ada semacam begitu, berharap-harap maunya laku lah kapanku. Tentu laku lah kapanku berarti berharap-harap ada yang mati. Gitu. Maka berdagang menjual itu hukumnya makruh. Mengadakan perjalanan untuk memperdagangkan itu hukumnya makruh. Boleh nggak dia menjamak makosar? Boleh, tapi makruh. Ya makruh itu kan nggak dosa, walaupun ya kurang bagus karena makruhnya, tapi kan nggak dosa, masih boleh. Boleh dia menjamak makosar sepanjang perjalanan itu boleh, karena perjalanan itu makruh, tidak sampai haram. Maka oleh karena itu pembahagian maksiat dari sisi boleh mengqasar, boleh ada berlaku rukhsah, nanti ada 3. Ada nanti asin bis safar, ada asin bis safar, ada asin bis safar bis safar. Cemana maksudnya? Insya Allah akan datang. Oh gitu, enak. Kayak film sinetron lagi seru bersambung. Nah ini kan kita perdana, baru keluar dari showroom. Jangan panas-panas sekali mesinnya. Mudah-mudahan yang kita kaji insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma arzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.